Oke, nanti tolong diinfokan ke yang tidak bisa masuk. Nanti akan saya berikan link YouTube ya. Nanti karena memang untuk absensi pertemuan kita hari ini menggunakan Google Form. Jadi nanti yang sudah hadir hari ini kan otomatis tahu nih mata apa yang saya berikan info materi yang saya berikan. Yang nggak hadir nanti kemudian nonton di YouTube supaya tahu nanti materinya apa supaya nanti bisa mengisi link Google Form-nya. Paham kira-kira? Paham, Paham, Pak. Pak. Ya, paham. Ya. Mohon maaf ya soalnya memang keterbatasan. Saya juga nggak nyangka ini. Tenggat ngisi absennya sampai jam berapa, Pak? Untuk pengisian absensi nanti tenang aja sampai jam 8 kok. Cukup panjang pengisian absensinya, ya. Dan akan saya berikan menjelang akhir pertemuan. Oke. Nah, tanpa banyak bicara langsung aja kita lanjutkan materi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau kita terpaksa pertemuan hari ini menggunakan media Zoom. Karena adalah saya hari ini banyak banget kegiatan, tapi saya nggak pengen supaya teman-teman sekalian ini ketinggalan pertemuan. Makanya saya menggunakan media Zoom dan juga YouTube ya untuk teman-teman yang hadirnya belum bisa secara langsung karena Zoom-nya terbatas. Nah, kita akan sedikit melanjutkan materi untuk kemudian nanti setelah melanjutkan materi, teman-teman sekalian silahkan merangkum apa yang saya bahas hari ini, terus kemudian tuliskan dalam ini Google Form yang tersedia. Tentu saja tulis tangan, upload ke Google Form untuk sebagai absensi. Kira-kira paham ya? Nggak banyak, cuman sekitar 50 kata aja, atau mungkin sekitar setengah lembar folio. Oke? Dan saya harap kita bisa selesai sebelum jam 5 supaya teman-teman sekalian bisa mempersiapkan. Ini ada yang mungkin sedang masak takjil tadi saya lihat. Ada di sini. Jadi saya lihat ada yang dia waktu foto sedang waktu menghidupin kamera sedang masak takjil. Siapa tadi? Ada yang masak takjil tadi. Kalau iya beneran ya alhamdulillah berarti rezekinya banyak. Oke. Nah, untuk mata kuliah pengantar hukum bisnis ini sekali lagi ini mungkin ada yang baru nyadar kenapa kok rame karena memang kelas A, B dan C saya jadikan satu. Oke ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita enaknya mau online apa offline nih? Online, Pak. Online. Online aja, Pak, online. Offline, Pak, offline. Tapi kalau online kayaknya agak susah ya, maksimal 100. Kalau gini lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke lah kalau begitu ya. Nanti yang nggak hadir ya terpaksa harus mendengarkan via YouTube sehingga lebih terlambat dari yang lain. Tapi nggak apa-apa. Waktunya juga mencukupi kok. Oke, langsung aja kita akan lanjutkan ya materi yang kemarin. Kita sampai pada apa? Ya, oke. Ini baru pertama kali saya nyetelkan slide ke teman-teman sekalian ya. Bener? Iya, Pak. Oke. Itu yang di grup tolong ya dikasih tahu ya teman-teman ya yang nggak bisa hadir. Kalau karena keterbatasan apa namanya? Karena keterbatasan makanya hanya bisa maksimal 100 mahasiswa. Hmm. Oke, nanti yang lainnya pakai YouTube aja ya. Terus lanjut aja kemarin. Nah, kemarin kita udah banyak bahas mengenai jenis-jenis perusahaan ya. Nah, tapi kalau saya boleh secara spesifik membahasnya, yang kemarin kalian pahami itu adalah jenis perusahaan yang sifatnya private atau perusahaan milik perseorangan. Contohnya kayak Samsung, terus kemudian kayak Huawei, terus kemudian kayak Oppo dan kawan-kawannya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ada juga perusahaan yang sifatnya publik. Kalau dia jawab, kalau perusahaan yang sifatnya publik seperti apa, Mas Eka? Halo, Mas Eka, perusahaan yang sifatnya publik seperti apa?
Halo? Halo? Mas Eka? EKW ini siapa nih? Oh, tidak ada. Ini on kameranya nggak ya? Septian coba. Septian Iya, Pak. Syah. Ya. Contoh Tanya perusahaan publik tadi seperti apa, apa, Pak? Septian? Apa, Pak? Contoh perusahaan publik seperti apa? Bingung. Sekarang saya tanya nih, ada yang mau jadi PNS nggak di sini? Ada yang mau jadi PNS? Mungkin ada, Pak. Nah, Oh, itu perusahaan publik. Dan nggak cuma terbatas sama BUMN, negara dalam artian di sini dapat dikatakan sebagai sebuah perusahaan publik. Kenapa? Nah, karena negara itu juga punya aset, ya. Indonesia pada tahun 2017 itu punya asetnya 5.456 triliun. Unda-undi meh podo karo Microsoft, ya. Tapi tetap kekayaan kita sih. Nah, cara mengelolanya gimana? Nah, kalau mengelolanya itu ada yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, tapi ada juga yang digunakan untuk mencapai keuntungan yang dikenal dengan istilah BUMN. Kita hari ini fokusnya membahas masalah BUMN, ya. Nah, untuk BUMN tersendiri ada 3. Ini kita masih istilah pakai yang lama ya sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman sekalian ini ada yang kelahiran tahun 2000 ke bawah, mungkin ada yang pernah mendengar. Ada yang namanya Perjen, Perum. Perum sampai sekarang masih ada, tapi kalau Perjen namanya sudah dihapuskan. Nah, jadi jenis BUMN atau badan usaha milik negara ataupun daerah terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan jawatan, kedua, Perum, ketiga, Persero. Beberapa hal yang membedakan adalah kalau Perjen itu pure, tujuannya adalah untuk public service, atau nggak mencari keuntungan, tapi untuk lebih ke arah menjalankan kewajiban negara untuk melayani rakyat. Misalnya PT KAI, dulu ya, fungsinya ya untuk mengantarkan rakyat, nggak untuk mencari profit. Uang yang diminta untuk itu sebagai kurang lebih sebagai jasa doang. Ya, terus juga Damri, ya Perjan Damri juga ini tahun 2000-an ke bawah. Tapi sekali lagi, kenapa ini dihapuskan? Karena sebenarnya ternyata kurang lebih nggak beda dengan yang namanya Perum. Nah, kalau Perum itu sama dengan Perjan, cuman di sini sudah mencari keuntungan, ya. Terus di sini kalau Perum itu fungsinya, Damri Perum apa Perjan ya? Damri itu Perum, ya. Kalau Perum ini sudah mencari keuntungan, tapi tidak bisa sahamnya bukan milik negara. Sahamnya masih full milik negara. Paham ya? Kalau Perjan itu public service doang, terus tidak mencari keuntungan sama sekali. Kalau Perum mencari keuntungan, tapi sahamnya masih milik negara full. 1 rupiah pun tidak diperjualbelikan untuk umum. Itu Perum. Golek profit, tapi sahamnya milik Dewi. Kalau Persero, ini udah, ya, dia ini eh, perusahaan yang memang fungsinya public service, tapi dia mencari keuntungan dan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat biasa. Contohnya kayak PLN, terus contohnya kayak Pertamina dan kawan-kawannya. Oke, itu Persero. Nah, kalau Perjan itu kepalanya kepala departemen, kalau Perum dan Persero dikepalai oleh direksi. Oke ya, sampai sini paham? Pahamkah teman-teman sekalian? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Oke, ini jenis-jenis perusahaan, terus kita langsung lanjut aja ya. Oke, sedikit saya tambahkan aja ya. Yang barusan saya jelaskan tadi, itu masuk ke dalam pertanyaan pertama untuk absensi hari ini.
Ya, jadi silahkan kalian merangkum apa itu perjen, perum, dan persero. Tuliskan dalam selembar kertas beserta nama dan NPM kalian dan kelasnya jangan lupa. Oke, ya. Nama, NPM, dan kelasnya jangan lupa. Tulis dalam selembar kertas. Itu baru pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut. Kemarin sampai mana? Sama semua kayaknya. Kelas A, B, ataupun C. Sampai mana kemarin? Baru koperasi ya kayaknya ya. Belum nyentuh PT kan kayaknya. Iya, Pak. Halo? Oke, tampaknya kalian belum menyentuh PT. Jadi kalau gitu, saya malah enak nih. Kita akan banyak membahas mengenai apa itu PT. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Ada PD, UD, firma, terus kemudian CV, PT, koperasi, yayasan. Tapi untuk yang perusahaan bernama PT atau perusahaan terbatas, saya cuma sedikit memberikan gambaran saja karena memang kita nanti akan banyak membahas mengenai PT. Oke. Nah, jadi yang kita bahas pertama tentu saja adalah bagaimana mendirikannya. Yang kedua adalah bagaimana berjalan. Yang ketiga adalah gimana berakhir. Nah, kira-kira seperti ini ya. Bagaimana berdirinya, bagaimana berjalan, dan bagaimana berakhir. Nah, kalau bagaimana berjalan, itu nanti kita bagi menjadi 4 elemen. Yang pertama adalah aset, kedua kontrak, ketiga sengketa. Kok 4, 3 ya berarti ya? Oh bener 4. Sama ketenaga kerjaan, mohon maaf. Tenaga kerjaan juga masuk aset ya? Udah berarti. Oke ya. Ada 3 elemen yang akan kita bahas dalam bagaimana bekerjanya perusahaan. Yakni asetnya kayak gimana, yang dalam aset ini terjadi bagi 2. Yakni aset yang terlihat, yang tidak terlihat. Aset yang terlihat itu nanti bisa berupa barang-barang yang bergerak dan yang tidak ini bergerak, yang ketok motor ya. Terus juga aset yang tidak terlihat ya. Yang di dalamnya nanti juga kita akan bahas ya. Salah satu aset yang paling berharga dalam perusahaan, yakni apa? Bukan uang, tapi karyawannya atau tenaga kerja. Itu aset. Kedua, kita bahas mengenai yang namanya kontrak. Bagaimana kontrak itu bisa ada, ya. Terus bagaimana berjalannya, caranya kayak gimana. Terus yang terakhir adalah sengketa. Baru bagaimana berakhirnya perusahaan. Ini kita akan banyak ulik terus. Terutama nanti yang di bagian sengketa, ya. Teman-teman sekalian sudah pada tahu kan kemarin apa yang saya minta, tugas apa yang saya akan berikan kepada teman-teman sekalian, ya ini terkait dengan sengketa. Ya, sengketa itu seperti apa sih? Ya, terus apa namanya? Nanti mungkin akan saya bagi ke teman-teman sekalian itu untuk dalam beberapa kelompok, saya minta untuk mencari kasusnya apa. Silakan cari sengketa apa. Tapi itu setelah UTS. Sekarang kita akan fokus dulu ke aset. Ya, ke bagaimana mendirikan PT. Oke. Ada di sini yang udah punya PT? Ini Tria Faiza siapa nih? Anda sudah punya PT, Mbak Tria? Belum, Pak. Mau? Mau. Oke. Kalau Anda ingin punya PT, silahkan dicoba. Caranya seperti apa? Datanglah ke notaris terdekat. Ya, datang ke notaris terdekat, terus kemudian nanti kamu bisa minta mendirikan PT. Syaratnya gampang kok. Simpel aja. Anda cuma perlu menyiapkan dokumen-dokumen berupa NPWP, terus kemudian KTP, dan kemudian mengisi yang namanya akta pendirian. Nah, yang ribet itu akta pendirian ini. Ya, dalam akta pendirian ini memuat berbagai macam hal.
Nah, ya, dalam akta pendirian perusahaan ini memuat beberapa hal. Ada 9 paling tidak. Yang pertama adalah nama PT-nya apa dan tempat kedudukannya di mana. Misalnya mungkin PT Panindo berkedudukan di kota Semarang. Terus maksud dan tujuan kegiatan perseroan. Ya ini apa? Ya perusahaan tadi bergerak di bidang apa? Harap diingat kalau yang seperti ini berarti apa? Perusahaan tadi nggak bisa bergerak di bidang yang di luar yang sudah diperjanjikan. Nggak bisa. Kalau dia bergerak di bidang poultry atau mungkin jual beli pengolahan ayam, ya udah pengolahan ayam sampai perusahaan itu bangkrut. Nggak bisa ngurusi pengolahan sapi, nggak bisa. Makanya untuk mengatasi hal ini banyak perusahaan-perusahaan yang ngakali dengan cara apa? Mendirikan yang namanya grup. Misalnya mungkin buat yang namanya Panindo Group misalnya. Namanya Panindo Group di dalamnya tapi ada banyak perusahaan-perusahaan. Mungkin ada Panindo Poultry, Panindo Meat Product misalnya, atau Panindo Expedition, dan macam-macam. Yang masing-masing memiliki peranan dan fungsi sendiri. Bahkan nggak jarang juga ada perusahaan yang dari hulu ke hilir. Ini mungkin pernah dengar nih teman-teman sekalian istilah. Maksudnya apa sih perusahaan dari hulu ke hilir? Mbak Adelia tahu nggak? Mbak Adelia, Anda pernah dengar nggak istilah perusahaan dari hulu ke hilir? Ya? Pernah dengar. Oke, apa sih itu? Saya jawab aja langsung ya. Perusahaan dari hulu ke hilir itu adalah kayak grup atau persatuan sebuah perusahaan ya yang mengatur usaha dari mulai itu ada sampai tangan ke konsumen. Sambil contoh, misalnya nih, kamu punya usaha ternak ayam. Nah, ternak ayam kalau kamu jualan ayam doang, profitnya ya itu doang ya, selesai. Bagaimana kalau kamu ternak ayam, kamu menghasilkan produk telur dan ayam, kamu kemudian punya perusahaan lagi yang bergerak di bidang pengolahan telur, pengolahan ayam. Mungkin jadi apa misalnya? Jadi ayam beku nugget misalnya, atau kamu jadikan telurnya untuk bahan membuat roti misalnya, dan macam-macam ya. Perusahaan dari hulu itu adalah awal. Misalnya ayamnya tadi, ataupun mungkin perusahaan perkebunan yang mungkin menanam gandum untuk membuat tepung dan lain-lain. Itu perusahaan hulu. Terus kemudian sampai ke perusahaan pengolahan. Pengolahan nanti mengolah barang-barang tadi. Nah, itu namanya hilir. Hilir itu macam-macam. Ada yang cuma mengolah terus kemudian ini mendistribusikan. Tapi ada juga yang juga dia nggak cuma mengolah terus mendistribusikan, tapi dia juga memperjualbelikan. Mungkin dia bisa membuat yang namanya kayak sejenis Carrefour ya. Ada yang pernah dengar Carrefour atau Transmart? Ada yang pernah ke sana? Belum. Atau mungkin pernah ke Superindo? Ya ini paling kelihatan nih. Ada yang pernah belanja di Superindo? Pernah, Pak. Nah, itu contoh perusahaan hilir ya. Perusahaan dari hulu ke hilir Superindo. Kenapa? Karena dia juga memproduksi beberapa ini barang jualannya. Contohnya seperti ini sayur-sayuran. Itu sekali lagi kalau sayur-sayuran itu juga barang-barang yang sifatnya ini mereka produksi sendiri sehingga fresh dari ininya. Dan karena mereka memproduksi sendiri, otomatis nggak perlu mencari profit karena profitnya nanti ketika barang udah jadi. Sampai sini paham ya? Itu kira-kira perusahaan dari hulu ke hilir. Setelah itu ada lagi jangka waktu berdirinya perseroan. Nah, ini khusus untuk misalnya perseroan yang memang mungkin diperjanjikan. Kalau perseroan ini akan ada sampai kapan? Barangkali bisa sampai bangkrut, ataupun misalnya mungkin sampai si direkturnya meninggal atau gimana. Jarang diberikan sih, tapi biasanya mencantumkan hal-hal yang sifatnya
yang dapat membuat perseroan ini berakhir. Ya. Nah, terus kemudian apa? Modal dasar. Ya, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Apa sih ini? Modal dasar ini adalah modal yang dimiliki oleh para pendiri perusahaan. Ya, jadi di sini kalau kita mau mendirikan PT, kita harus punya dulu nih modal uang ya. Nah, uang ini dibagi jadi dua, modal ditempatkan dan modal disetor. Kalau modal ditempatkan ini adalah modal yang sifatnya bukan dalam bentuk uang cash, tapi dalam bentuk barang. Misalnya alat pabrik, mobil, atau apa. Kalau modal disetor adalah modal yang bentuknya cash, uang. Sehingga gampang di ini ya, dialih tangankan ya. Itu adalah modal yang disetor. Oke. Terus setelah itu, setelah ditentukan mana nih yang modal yang bentuknya barang sama modal yang bentuknya uang, terus mulai tentukan sahamnya gimana. Harap diingat dalam saham itu ada dua, saham biasa sama saham preferen. Kalau saham preferen ini adalah saham yang dimiliki oleh para petinggi perusahaan, biasanya para direkturnya. Supaya apa? Kedudukannya lebih tinggi daripada pemegang saham lainnya, sehingga dia dapat memutuskan atau bahasanya adalah executive decision, keputusan eksekutif seperti itu. Terus setelah itu, yang paling penting ya tentu saja adalah nama pejabatnya siapa saja. Ya, yang paling utama adalah siapa direksi dan siapa komisaris. Bagaimana? Oke, ada suara tadi kayaknya. Ya, siapa direksi dan siapa komisarisnya. Setelah itu, kemudian penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Ya, caranya kayak gimana sih kita mau mengadakan RUPS? Apakah kita mau online kayak gini, ataupun mau offline, kumpul di mana? Tapi sekali lagi yang dapat ikut RUPS adalah orang-orang yang sudah memenuhi eh, batas tertentu. Istilahnya mereka sudah punya apa namanya saham yang melebihi nominal tertentu seperti itu. Itu RUPS. Terus tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Kalau dewan komisaris itu biasanya 5 tahun ya, tapi bisa diperpanjang tergantung perusahaan tadi seperti apa. Karena memang ini kan sifatnya private ya atau perorangan ya. Tata cara pengangkatannya seperti apa direktur, penggantiannya seperti apa, pemberhentiannya seperti apa. Terakhir, bagaimana cara menggunakan laba dan pembagian dividen. Oke, sampai sini paham? Halo, Iya, Pak. sampai sini paham? Pak. Mbak. Oke ya, itu kita baru bagaimana cara mendirikan perusahaan. Besok kita akan apa namanya langsung lanjut lagi ke apa namanya membahas mengenai aset perusahaan. Setelah itu kita akan ngalamin yang namanya quizzes. Oke ya. Tapi sebelumnya silahkan kalian catat untuk pertanyaan kedua yang akan saya berikan pada pertemuan hari ini. Jadi ada dua pertanyaan yang kalian tulis dalam selembar kertas. Untuk pertanyaan kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan due diligence. Ya, Mohon maaf Pak, bisa diulang apa? ya satu sama aja deh. Oke ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan due diligence. Ya, udah kelihatan kan tadi? Oke, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Yang pertama apa deh, Pak? Pertanyaan yang pertama tentang jenis-jenis perusahaan milik negara. Perjan, Perum, Persero. Udah. Yang kedua tentang apa itu due diligence.
Apa agak pelan Pak? Yang pertama apa ya? Ya. Yang pertama adalah apa ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan perjan, perum, dan persero. Dah. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan due diligence? Sudah semua? Sudah. Yang kasih sama itu ya Pak ya? Ya. Persen. Untuk link pengisiannya akan saya share ya. Baik. Batas waktu pengisiannya sampai jam 20.00. Oke, paham ya? Saya share Paham, di Pak. Zoom. Udah, silakan mulai mengisi. Di foto apa, tulis dalam selembar kertas, kemudian difoto, upload ke dalam Google Form ini. Oke, silakan kalian udah mulai ini. Terus kemudian apa? Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan? Apakah ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri perkuliahan? Belum ada, Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu aja. Saya mohon maaf kalau mungkin Pak, kita maaf. terpaksa menggunakan metode perkuliahan seperti ini karena memang waktunya terbatas dan juga ini juga bulan puasa. Banyak juga mahasiswa yang ngomong ke saya, Pak, capek, Pak, ngantuk, Pak, lapar, Pak, ya. Jadi kita menggunakan ini malah lebih enak. Untuk minggu depan berarti kita pakai apa lagi nih? Online Pak. Ya wes. Ya udah online ya, tapi setelah kita puasa balik lagi ke offline. Oke? Oke. Ya, Oke. Pak, maaf mau Silahkan tanya buka chatnya. absensinya. Saya Ya, tanda tanya, Pak. kenapa? Soalnya lagi sakit, belum absen. Ini form kok, Google Form. Kamu pakai Google Form loh. Iya, absen di spadanya nggak bisa. Nggak pakai sepada, Google Form. Berarti absennya pakai Google Form ini ya Pak. Kalau ngumpulin berarti Iya, absen. ya. Absennya menggunakan Google Form. Baik Pak, terima Iya, Pak, kasih. makasih. Oke, paham semua ya? Paham Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa untuk perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Silahkan kalian ingat-ingat apa yang nanti saya berikan untuk pertanyaannya. Terus saya rasa kita akhiri perkuliahan hari sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengisi Google Formnya ya. wabarakatuh.